pagi semuanya, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Ya, kita mau Sunday school kan ya Bu ya? Iya betul. Oke Bu, kok Ya. Bu Wici kok bawa kertas itu kertas apa Bu? Oh, Mbak Beta mau tahu Iya. ini kertas apa? Adik-adik mau tahu nggak ini kertas apa? Ya, hari ini kita sekolah minggunya Sunday school sambil bermain juga kita ada. Bermain? Iya, Bermain asik kan? apa Bu? Kita mau tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Iya. Aduh ini susah Kita pasti. mau tebak-tebakan. Enggak, ini Oh, nanti enggak. Oke. soalnya gampang. Pasti adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu semuanya pinter-pinter pasti nanti bisa menebak. Oh gitu. Iya. Nanti gamenya kayak gimana atau Bu? Tebakannya tuh gimana Ya. nanti? Bu Wiji itu ada punya gambar. Punya gambar, clue-nya itu tentang binatang, tentang hewan. Binatang, hewan. Iya. Oke. Ya. Terus ada clue lagi nggak Bu? Ini yang pertama ya, kita masuk tebakan yang pertama Oh, aja yang ya. pertama ya, Yang langsung. pertama. Siap-siap dengerin ya semuanya ya. Ya. Yang Apa ya, Bu? pertama itu binatangnya geli saya. Geli. Kluget menurut lo Mbak Beta. Kluget. Ih, tahu nggak? Kruget Bu. Iya, binatangnya Kecil berarti. Ya, Oh, kecil. Kluget kalau lihat geli. Ulat Bu. Ulat. Iya, ulat bukan. Itu kruget juga ya? Ya mirip sih tapi bukan. Bukan. Aduh, siapa Yang ya? clue-nya yang berikutnya, Apa? Apa Bu? rumahnya. Ya, rumahnya Rumahnya itu di Cokrowijayan. Oh, bukan. Di mana Bu? rumahnya itu ndelik itu loh, Mbak Ndelik. Rita. Ndelik di dalam tanah itu loh. Oh, di tanah. Iya. Oh, aku tahu kalau itu Apa? cacing. Cacing. Iya, cacing ya kan bukan. Betul Mbak? Bentar tak lihat gambarnya, bisa jadi ular loh. Ular itu ya neng ndelik neng tanah barang loh Mbak Beta. Oh iya, tapi kan tadi clue-nya kecil Bu. Oh iya. Kecil Se- berarti. tak kasih lihat gambarnya ya, ini bener apa enggak ya? Mau tahu gambarnya seperti apa? Ini dia. Apa itu? Cacing. Wah, berarti benar. Siapa tadi yang Betul. nebaknya benar? Yeay, Oke. berarti betul cacing. Selanjutnya apa Bu? Aku nggak lihat kok tadi. Nanti Oh, iya. kita mau memuji nama Tuhan dulu Mbak Beta. Oh, memuji nama Tuhan dulu Iya, ya Bu ya. Iya, kita mau bersemangat ya. Memuji Tuhan, hari ini temanya tentang binatang juga Mbak Beta. Binatang juga. Iya. Wah, semangat banget aku kalau Iya. ini kalau hewan. Mbak Beta binatangnya ya, kita mau nyanyi tentang tema binatang, mau minta binatangnya apa? Mau Wah. buat memuji Tuhan. Aku pengen binatang gajah Bu. Gajah. Iya. Gajah. Ini lagunya ada gajahnya nggak? Ada nggak ya? Ada nggak? Iya. Kita mau memuji nama Tuhan. Anak Oh, monyet. Anak monyet. Ada gajahnya nggak? Anak monyet suka memuji Tuhan nggak? Coba nanti tak ikutin gerakannya, liriknya, lagunya ya lupa ya Oke. misalnya. Jadi ini kita langsung Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Iya. Adik-adik Oke. sudah siap semuanya? Kita berdiri yuk. Kita mau gerak-gerak memuji nama Tuhan. Ya, lagunya Anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan
Bu, tadi kan lagunya Anak Monyet kan Bu. Ya. Aku tuh jadi inget loh Bu. Ingat apa? Minggu kemarin kita Sunday School-nya tuh bikin ini loh Bu. Oh, siapa yang kemarin dah ikutan Iya, bikin? Udah pada bikin ini belum? Aku cuma bisa yang bikin monyet ya Bu. Jadinya tadi pas lagu monyet jadi tak bawa. Anak monyet. Mungkin ada yang bikin binatang lain ya. Ada harimau tadi minggu kemarin gitu Bu. Ya, oke Mbak Beta. Kita berarti udah memuji Tuhan, udah sama anak monyet ini. Kita mau memulai sekolah minggu. Kita mau berdoa ya Bu ya. Oke, ya kita mau menyerahkan sekolah minggu kita hari ini kepada Tuhan. Ya. Nanti Bu Wici akan pimpin doa ya Mbak. Siap, Bu. Kita memuji nama Tuhan lagi. Lipatlah tangan sebelum kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan jika pagi hari ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di GBI Sidomoyo boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bermain bersama-sama dan juga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus sekolah minggu pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhan yang akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke Mbak Beta, Ya Bu. kita Bu Ici mau memberi tebakan yang kedua. Wah, ada tebakan lagi Bu? Iya. Oke. Kita Oke. ada gambar binatang lagi. Ya, satu binatang lagi. Kita nanti tebak-tebakan ya. Ya. Oke. Siap ya? Siap. Ya. Binatang yang kedua ini clue-nya Apa ya? Apa Bu? Ya. Cluenya, Bu? makanannya Makanannya itu biji-bijian yang kecil. biji-bijian Ya, yang kecil. suka. Ya, di sawah itu banyak. Di sawah itu banyak Mm-mm. biji-bijian. Mm-mm. Bentar Bu. Ada yang sudah bisa menebak? Apa ya? Biji-bijian itu hidupnya di udara bukan Bu? Nah, clue yang kedua itu tinggalnya bisa hidup di udara. Ya. Di udara. Berarti ini cuma satu-satunya itu burung. Burung. Siapa tadi yang menebak burung? Betul? Betul, kita lihat Betul nggak gambarnya ya? ya. Kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Bu, lihat Bu. Lihat bener nggak ya? Wah, betul. Mbak Beta pinter ya. Pasti ada di Astaga. rumah juga Ya pinter ampun. bisa menebak gambar ini. Ini burung. Ini burung apa ya Mbak Beta? Burung apa ya? Burung pipit bukan Bu? Pipit. Burung pipit teman-teman. Ya, burung pipit. Biji-bijian di sawah nggak makan itu padi. Oh Bu, Ya. ini dari tadi kan kita tebak-tebaknya tuh hewan-hewannya Ya. tuh kecil-kecil. Ya. Ada hewan yang besar nggak ya Bu? Hewan yang besar apa Iya. ya kira-kira? Yang besar. Sebentar. Ada nggak Bu? Kuda? Kuda itu kayaknya ada yang lebih besar lagi, yang lebih besar dari kuda. Kuda itu Bu. ternyata kurang besar. Iya, yang lebih besar itu apa? Yang Bu? lebih besar badannya berarti apa ya? Yang lebih besar. Harimau. Harimau. Masa- Yang lebih besar lagi Bu, ada nggak Bu? Yang lebih besar. Kuda lagi. Nil. Kuda Nil. Udah besar loh itu. Masa yang paling besar cuma kuda Nil Bu? Ada yang lebih besar? Ada lagi. Ada. Apa Ada. Bu? Apa Bu? Namanya King Kong. Oh, King Kong. Iya. Oh, King Kong yang badannya besar tapi kakinya pendek itu Bu. Iya. Oh. Mbak Beta mau nyanyi nggak lagu King Kong? Mau, Iya. mau Bu. Nanti Iya. kita gerak sama-sama ya memuji Siap. nama Tuhan. Adik-adik mau nggak kita nyanyi King Kong? Ya, semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi memakai gerakan. Lagunya Ya, King Kong.
Bu Iji. Ya, Kita masih ada tebakan lagi nggak? ada satu lagi. Oh, masih ada satu Ya. lagi. Aku mau siap dengerin apa Bu tebakannya Bu Ya, cluenya. ini tadi sempat kesebut sih, ini nama binatangnya sempat kesebut. Oh. Ya, Sudah disebut. ya. Hmm. Binatang ini punya punya ekor, punya buntut. Punya buntut. Di kebun binatang itu pasti sering lihat. Kakinya berapa Bu? Kakinya, bentar tak hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, kakinya 4. Oh, kakinya Ya, 4. kakinya 4. Kaki 4 punya ekor. Gajah bukan Bu? Gajah. Iya. Tak lihat lagi gambarnya. Wah, ternyata bukan nih. Bukan toh? Bukan. Apa ya? Iya. Ada clue yang lebih spesifik lagi nggak Bu? Yang spesifik ini bunyinya aja ya. Ya, bunyinya gimana? Ya, pasti teman-teman di rumah, adik-adik semua bisa menebak melalui bunyi binatang ini. Bunyinya gini. Gimana Bu? Gimana Bu? Oh, bunyinya kayak gitu ya. Lagi Bu? Mirip enggak ya? Mirip Bu, aku tahu kalau itu. Apa? Ayo apa? Dia itu larinya lincah banget toh Bu, cepet Ya, toh. ya. Itu tuh hurufnya ada 4. Yang pertama K, yang kedua U, yang ketiga D, yang keempat A. Berarti kuda. Kuda. Iya. Ya, Bener nggak? sebentar. Ini gambarnya. Bener nggak? Bener ya. Tadi Wah. ya suaranya ya gitu. Oke. Kayaknya baru lapar itu. Oke, Mbak Vita, itu tebak-tebakan kita 3 aja dulu ya. Yeay. Ya, 3 itu betul semua loh Bu, betul dapat semua. 100 ya Bu berarti. Dapat 100, nggak bawa 100. Enggak punya. Nanti ya Tuhan yang berkati. Oke, amin. Ya, Mbak Vita, Mm-mm. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mm-mm. ya kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa Bu? Ya, pujiannya masih tentang binatang ini. Wah, kita tentang hewan Ya, terus. tadi yang makan padi tadi loh. Oh ya, makan padi yang tadi tebakan yang kedua itu toh. Burung pipit. Ya, burung pipit bunyinya gimana yo? Enggak tahu ya Bu. Ada suaranya apa Bu? Oh, tahu. Cit cit cit. Ah, Oh, pinter, gene gitu. pinter ya. Pasti teman-teman tahu di rumah tahu. Oh iya Ya. iya. Ya, oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, saya lihat adik-adik sudah antusias dan bersemangat di depan televisi, di depan gadget atau HP-nya.
Ya, sudah tidak sabar ya akan kisah-kisah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dengan kakak bersama-sama kita akan menyimak kisah yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya ini kakak mau membagikan, ada teman kakak itu menyampaikan keadaannya. Ya, dia waktu berada di rumah. Ya, teman kalian juga. Wah, siapa namanya ini? Namanya adalah Joni. Wah, Joni ini dia bercerita saudara kakak sedang dalam suatu persoalan. Persoalan ini dengan adiknya. Kenapa? Nah, dia ini sedang marahan dengan adiknya karena adiknya itu telah merusak pekerjaannya. Ya, pekerjaan untuk dikumpulkan di sekolah. Tanpa sengaja itu adiknya ini waktu bermain-main menggunakan pistol air, airnya mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan Joni ini, yang harus dikumpulkan Joni di sekolah. Joni marah sama adiknya, dia marah. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk membantu Joni memecahkan persoalannya. Bagaimana? Nah, mari bersama-sama kita bantu Joni ya. Dia harus bagaimana dengan adiknya, karena sampai saat ini Joni marah dengan adiknya. Yuk, kita untuk membantu Joni bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan supaya kita bisa membantu persoalan Joni. Kita kembali ke firman Tuhan ke masa lampau. Wah, masa yang lalu. Wah, kita dibawa ke masa yang lalu. Ya, adik-adik, kita akan menyimak dan memperhatikan kisah saudara kembar. Saudara kembar, kira-kira siapa ini? Ya. Adik-adik masih ingat dengan Bapak Ishak, Ibu Ribka? Ya, dia mempunyai anak kembar. Tapi anehnya, anak kembar ini dia tidak sama semuanya, tapi memiliki perbedaan dari sifatnya. Satu, dari sifatnya berbeda. Kemudian dua, dari kulitnya, warna kulitnya juga berbeda. Nah, adik-adik tahu ndak kira-kira siapa ini? Ayo coba tebak. Iya, betul, Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini adalah saudara kembar. Dia tumbuh, berkembang dan dewasa bersama dengan Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Iya, dia tumbuh besar. Adik-adik ingat enggak? Yakub juga selain sifat dan pribadi dan perilakunya berbeda dengan Esau, hobi juga berbeda. Jadi saudara kembar ini juga memiliki hobi yang berbeda. Nah, pasti adik-adik semua juga punya hobi. Yakub dan Esau juga memiliki hobi. Hobi mereka berbeda. Yakub ini memiliki hobi apa? Dia tinggal di rumah, sukanya di rumah. Di rumah ngapain ya? Dia sukanya di rumah itu memasak, ya, baca-baca Alkitab, kemudian bercocok tanam, ya seperti itu. Tapi kalau Esau, dia itu memiliki sifat yang dia pekerja keras, bersemangat, tapi dia orangnya mudah tersinggung. Dan hobinya juga berbeda dengan Yakub.
dia suka berburu. Otomatis kalau suka berburu, dia suka pergi kemana-mana, berkelana, melewati padang, gurun, lembah, hutan untuk berburu binatang. Iya. Suatu saat adik-adik, Esau ini berburu binatang yang dia itu dalam satu hari berkelana melewati lembah, hutan, ya. Tapi satu hari dia tidak menemukan binatang buruan, satu pun dia tidak dapat. Sampai akhirnya dia berjalan ke sana kemari, keluar masuk hutan, tidak ada satupun binatang yang dia dapat. Dia memanah ke sana. Wah, ternyata dilihatnya seperti binatang. Wah, memanahnya keliru, ternyata bukan. Memanah ke sana. Wah, tidak dapat. Akhirnya dia merasa lapar dan capek. Nah, pada waktu itu Yakub itu yang sifatnya tadi suka tinggal di rumah, dia lebih sifatnya pribadinya itu tenang, ya, berpikirnya tenang, tidak cepat tersinggung, ya seperti itu. Dia tinggal di kemah. Nah, di kemah dia ngapain? Dia di kemah itu memasak. Ya, dia memasak, dan masakan itu apa? Baunya begitu harum sampai kemana-mana, membuat kalau yang mencium itu semakin lapar. Nah, Yakub ini memasak seperti yang ditulis dalam kitab, dia memasak kacang merah. Nah, ketika Esau beristirahat karena kelelahan capek, dia mencium aroma masakan itu begitu kuat. Wah, Esau bilang, wah harum sekali makan ini, membuat aku semakin lapar. Kemudian dia bangun dan beranjak, dan ditelusurinya itu sumber aroma masakan itu. Sampailah dia di kemahnya Yakub. Sampai di kemah Yakub, waduh, Esau dia semakin menggebu-gebu untuk menikmati masakan itu, karena dia begitu lelah dan sangat lapar. Dia bilang kepada Yakub, adiknya, adikku Yakub, aku lapar, kasih itu masakan supaya aku bisa hilang lelahku, hilang rasa laparku. Ya, seperti itu. Kemudian Yakub, betul kamu kakakku, mau masakan ini? Iya betul, jawab Esau. Kalau begitu harus ada syaratnya kakakku. Syaratnya apa adikku Yakub? Syaratnya adalah kakakku Esau harus menyerahkan kepadaku hak kesulungan. Esau pun menjawab dengan enteng dan ringannya, wah, tidak masalah adikku Yakub, hak kesulunganku akan kuberikan kepadamu, ya, karena aku sebentar lagi juga akan meninggal. Untuk apa hak kesulunganku? Ya, seperti itu. Nah, hari itulah Esau memandang begitu rendah hak kesulungan. Nah, sampailah kemudian Yakub memberikan makanan, yaitu sup kacang merah, ditambah dengan ada juga roti dan minuman. Esau memakan dengan lahapnya sampai habis. Setelah dia merasa kenyang, dia kemudian berpamitan dengan Yakub, adikku, terima kasih untuk makanan ini, saya menjadi sehat, saya menjadi kuat dan kenyang. Sekarang saya mau melanjutkan lagi perburuanku. Nah, adik-adik, apa? Begitulah
Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Nah, singkat cerita sampai ketika Yakub bertumbuh dewasa dan dewasa, kemudian bapaknya Ishak sudah sangat tua dan hampir meninggal. Nah, sampailah kepada apa yang seperti yang dijanjikan Esau kepada Yakub, bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Nah, sampailah Ishak memberkati Yakub dengan memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Kabar berita itu sampai kepada kakaknya Esau. Esau sangat marah. Dia begitu dendam kepada Yakub, sampai-sampai dia mau mengejar, mau membunuh Yakub. Sampai sebegitu bencinya dia, begitu dendamnya dia, sampai dikejar. Yakub begitu takut karena dikejar oleh Esau. Dia lari kemanapun, dia bersembunyi, lari, bersembunyi. Seperti itu, main kucing-kucingan ya. Seperti kalau di film itu ada Tom and Jerry ya, kejar-kejaran seperti itu. Nah, sampai suatu saat Yakub berpikir untuk dia mengakhiri itu. Dia ingin berdamai dengan Esau. Dia ingin meminta maaf kepada Esau. Nah, suatu saat keinginan dan doa Yakub ini menjadi kenyataan. Di mana apa? Dia akhirnya bertemu dengan Esau. Mereka berpelukan, berangkulan, ya, berangkulan dan bertangis-tangisan. Yakub meminta maaf kepada Esau atas kesalahannya tadi ya. Kemudian Esau juga meminta maaf kepada Yakub karena sudah dendam, sudah marah, sudah mengejar-ngejar. Dan kemudian Yakub sendiri juga sudah menipu Esau ya, seperti itu ya. Meminta hak kesulungan dengan menukar dengan makanan ya, seperti itu. Akhirnya mereka meminta maaf dan melupakan kesalahan itu. Nah, kira-kira adik bisa membantu dengan masalah Joni tadi? Seperti Esau dan Yakub, apa yang harus dilakukan Joni adalah memaafkan ya, atau mengampuni adiknya. Supaya apa? Supaya tidak ada dendam lagi, supaya tidak ada kepahitan lagi. Kalau semuanya bisa saling memaafkan seperti Esau dan Yakub ya, memaafkan supaya masalah itu bisa selesai. Nah, mengapa harus memaafkan? Mengapa kita harus meminta maaf jika ada teman kita atau kita berbuat salah? Nah, karena apa? Yang pertama, Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Ya toh? Kalau adik-adik pernah mendengar itu, Tuhan itu Maha Pengampun. Terus yang kedua apa? Kalau kita mengampuni atau memaafkan musuh kita atau teman kita yang kita benci, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Nah, itu ya. Dan juga apa? Pengampunan itu seperti yang saya katakan tadi, itu seperti hadiah. Seperti hadiah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan, kepahitan, dendam, dan kebencian. Nah, gimana adik-adik dari kisah tadi? Apa yang dapat kita ambil? Yaitu dari kisah Yakub dan Esau. Mereka yang berseteru walaupun bersaudara, marah-marahan, benci-bencian ya. Tapi apa? Akhirnya mereka saling memaafkan, meminta maaf ya, berjabat tangan, minta maaf ya. Kalau adik-adik pernah berbuat salah dengan kakaknya, dengan adiknya, kemudian cepat-cepatlah meminta maaf. Maaf ya Dik ya, saya tadi salah. Maaf ya Kak ya, saya salah. Besok tidak diulangi. Atau sama temannya di sekolah, maaf ya temanku, tadi aku telah menyakitimu.
kita selesai ya, jangan marahan lagi. Nah, seperti itu ya. Seperti halnya juga Joni tadi ya, harusnya ya, Joni dengan adiknya, supaya Joni juga meminta maaf dengan adiknya. Adikku, saya minta maaf kalau sudah marah kepada kamu. Nah, adiknya juga minta maaf pada Joni. Kakakku Joni minta maaf ya, saya tadi sudah merusak pekerjaan kakak, tapi saya tidak sengaja loh, maaf loh. Nah, harusnya seperti itu ya. Seperti kisahnya Esau dan Yakub, saling memaafkan dan mengampuni. Nah, yuk, ada ayat yang bisa menjadi pegangan kita dan juga bisa menjadi hafalan kita dari Efesus 4 ayat 32. Kalau adik-adik ada Alkitab membawa, bisa dibuka ya, kita baca bersama-sama. Dari Efesus 4 ayat 32, itu bisa menjadi ayat hafalan kita dan pegangan kita. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, adik-adik, demikianlah ya kisah dari firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya ini memberkati adik-adik, dan harus selalu ingat saling memaafkan jika sudah berbuat salah. Yuk, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Seperti Esau dan Yakub, walaupun mereka bersaudara, mereka saudara kembar, tetapi mereka pernah berseteru. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, mereka akhirnya saling bermaaf-maafan, meminta ampun dan berdamai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami supaya bisa seperti Esau dan Yakub, saling memaafkan dan berdamai ketika kami berbuat salah, baik kepada saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.